Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Yeskiel Simamora dari Pendidikan Masyarakat Angkatan 19, Prodi Pendidikan Masyarakat, Universitas Negeri Jakarta. Oke, kali ini aku akan menjelaskan tentang proses pembelajaran kepemimpinan yang efektif. Langsung saja. Pelajaran proses kepemimpinan yang efektif. Jadi, di sini kita akan membahas tentang yang pertama itu bab 1 itu apa itu kepemimpinan dan apa itu pemimpin dan kepemimpinan. Kedua, apa itu visi dan prioritas. Ketiga, pemimpin dan pembinaan kepemimpinan menurut Nataho Jojo. Keempat, leader itu nggak boleh stres. Dan kelima itu kepemimpinan yang efektif. Oke, lanjut. Yang pertama, apa itu pemimpin dan kepemimpinan? Pengertian pemimpin itu sendiri adalah orang yang mengemban tugas tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Dengan menjadi seorang pemimpin, berarti harus siap untuk mengayomi rakyat. Artinya, bukan hanya memimpin, tetapi juga ikut ambil bagian dalam mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin yang baik itu harus bisa legowo dalam hal apapun, berani untuk mengambil resiko, dan juga harus siap menerima kekalahannya. Pemimpin adalah inti manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang punya keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian, pendapat orang atau kelompok yang menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi dan melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Tanpa kita sadari nih, di antara kita itu sebetulnya ada jiwa pemimpin. Minimal kita bisa memimpin diri kita sendiri dan juga mungkin keluarga kita nantinya kalau kita sudah berkeluarga. Jadi ada beberapa gaya kepemimpinan menurut pakarnya. Yang pertama itu gaya kepemimpinan otoriter atau otoraksi. Artinya sangat memaksakan kehendak atau kekuasaan kepada bawahannya. Kedua itu gaya kepemimpinan yang demokratis. Artinya bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberikan kelonggaran kepada bawahannya. Ketiga itu gaya kepemimpinan yang laissez pasif, yakni sikap membebaskan bawahannya. Jadi bawahan itu terserah mau ngapain aja, yang penting tugasnya selesai. Keempat itu gaya kepemimpinan yang situasional. Maksudnya itu suatu sikapnya itu lebih melihat situasi. Jadi kapan harus bertindak, memaksa, jadi kapan harus moderate, kapan harus memimpin, dan kapan harus memberikan keleluasan kepada bawahannya. Oke. Lanjut ke tugas dan peran pemimpin. Menurut James Afton, tugas seorang pemimpin adalah pertama itu pemimpin itu bekerja dengan orang lain. Jadi seorang pemimpin itu bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, bisa dengan teman, staf, dan lain-lain. Rekan kerja organisasinya juga bisa. Kedua itu pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, atau sering kita bilang itu akuntabilitas. Jadi seorang pemimpin itu bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai itu outcome-nya. Jadi yang baik itu gimana? Jadi pemimpin itu bertanggung jawab untuk kesuksesan staf tanpa ada kegagalan. Ketiga, pemimpin itu menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Jadi proses pemimpinan itu dibatasi sumber. Jadi pemimpin itu harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritasnya. Dalam upaya mencapai tujuan pemimpin, harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin itu harus dapat mengatur waktu secara efektif dalam menyelesaikan masalahnya dengan efektif juga. Terakhir itu ada pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Jadi seorang pemimpin itu harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Jadi pemimpin itu harus dapat menguraikan pekerjaannya gitu. Jadi menjadi lebih jelas. Jadi kaitan-kaitan pekerjaan itu jadi akurat gitu. Lanjut ke dua ya teman-teman. Apa visi dan prioritas? Jadi apa sih yang dimaksud dengan visi? Mungkin teman-teman sering dengar ya. Jadi visi itu adalah kapasitas guna memandang ke depan melampaui mata kita untuk melihat. Jadi kepemimpinan sejati sungguhnya merupakan manifestasi dari kegairahan yang ditimbulkan oleh sebuah visi yang mengatur prioritas dan energi seorang pemimpin. Jadi sang pemimpin itu harus memiliki visi itu kemudian visi itu yang memiliki
sang pemimpin. Jadi saling berkaitan gitu teman-teman. Jadi seorang pemimpin yang visioner itu memiliki sense of destiny-nya. Dia tahu yakin secara pribadi kemana dirinya akan dibawa organisasi yang dipimpinnya. Jadi sering ada pemimpin yang tanpa visi. Jadi gimana sih kalau kepemimpinan tanpa visi itu? Jadi kepemimpinan tanpa visi itu tidak lebih dari sekedar manajemen doang. Perbedaan antara seorang pemimpin leader dan manajer. Jadi itu kayak gimana ya? Itu mereka menjalankan unit kerja dalam perusahaan atau unit pemerintahan dengan baik dan melakukan organisasi secara baik. Kemudian diidentifikasi secara berpotensi untuk menjadi pemimpinnya. Jadi sang pemimpinlah yang menentukan visinya. Tugas sang pemimpin itu adalah menentukan visi bagi organisasi yang dipimpinnya atau perusahaan yang dipimpinnya. Sekali visi itu sudah ditentukan, maka para petugas yang di bawah itu wajib melaksanakan atau mewujudkannya. Jadi dan pemimpin itu juga harus bisa menjadi role model. Jadi contoh, jadi teladan bagi organisasinya atau perusahaan yang dipimpinnya. Jadi menurut Stephen Covey nih, kepemimpinan yang efektif adalah tentang mendahulukan apa yang penting. Pengelolaan yang efektif adalah tentang disiplin melaksanakan apa yang telah diputuskan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa melihat hal-hal yang menjadi prioritasnya. Jadi nggak ada hal-hal yang lain. Jadi yang lebih prioritas itu yang diutamakan. Jadi pemimpin itu harus bisa mendahulukan apa yang penting dan tentunya mendapat hal yang dikorbankan ketika memprioritaskan sesuatu itu. Namun pemimpin harus rela berkorban akan setiap hal yang diputuskannya. Jadi setiap pengorbanan itu dilakukan sangat berharga. Berarti dengan harapan pengorbanan yang dilakukan dapat membawa pengaruh yang baik dan meningkatkan kinerja mereka. Masuk ke materi ketiga kita, pemimpin dan pembinaan kepemimpinan menurut Natahumit Jojo. Oke, kepemimpinan adalah perubahan antara pemimpin dan golongan penganut berdasarkan pilihan bebas. Jadi bukan berdasarkan paksaan atau kayak dorongan gitu, naluri buta gitu, nggak gitu ya teman-teman ya. Jadi dalam suatu kepemimpinan itu tercakup beberapa unsur konseptual seperti maksud dan tujuan pemimpin dan bagaimana sikap pemimpin terhadap penganut atau pribadinya dalam merealisasikan maksud dan tujuan memimpin organisasi tersebut. Jadi terdapat 10 hal yang merupakan kewajiban seorang pemimpin. Jadi yang pertama itu yang harus pemimpin punya itu menurut Natahumit Jojo di sini, yaitu pertama kasih. Kasih sebagai dasar dalam berealisasi. Dengan kasih, pemimpin akan melakukan anggotanya sebagai subjek, bukan objek. Kedua, pengabdian merupakan kesediaan untuk melayani. Jadi pemimpin itu bukan untuk dilayani, tapi melayani yang dipimpinnya. Ketiga itu memiliki pesan, artinya itu memiliki visi yang mampu mengomunikasikan misinya ke anggotanya. Keempat, memiliki visi dan insight, artinya itu berpandanglah jauh ke depan, mampu menguasai ruang gerak untuk merealisasikan tujuannya. Kelima itu berkeyakinan kuat dan percaya diri. Jadi pemimpin itu harus punya keyakinan kuat dan percaya diri yang kuat. Keenam itu tahan uji, sabar, memiliki semangat yang tak kunjung padam dalam merealisasikan tujuannya. Ketujuh, kesediaan bekerja keras. Kedelapan, sadar akan kewajiban yang memiliki disiplin diri. Jadi kadang pemimpin itu nggak sadar apa kewajibannya gitu teman-teman. Dan 9 itu berkeahlian, berwibawa karena jujur dan bersedia melayani. Dan terakhir itu bertanggung jawab. Maksud bertanggung jawab di sini itu kayak membela kebenaran, mampu mengambil keputusan yang bijaksana, berjiwa bebas, berani melawan bahaya atau melawan yang salah gitu. Kita masuk bagian keempat itu, leader itu no stress. Jadi leader itu nggak boleh stres teman-teman. Kita tahu kan bahwa pola pikir itu menular. Begitu juga stres. Itu bisa berdampak hal buruk bagi pemimpin kalau pemimpin itu stres. Jadi kadang-kadang orang itu berusaha melindungi diri mereka sendiri dari stres yang menular dengan menjauhi dari apapun yang tampaknya benar-benar stres. Dan Anda sebenarnya dapat memiliki hubungan itu dengan stres. Jadi tidak semua orang itu sistem menularnya itu sama. Jadi tergantung moodnya sih beda-beda gitu. Jadi kalau misalkan kita juga bisa bawa kabar baik ke organisasi kita atau ke staff-staff kita. Jadi kabar baik itu akan menular. Jadi moodnya teman-teman kita yang di bawah itu pasti nular juga, jadi makin semangat gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan pola pikir itu menular atau gaya pemimpin itu bisa menular teman-teman.
kita masuk yang ke terakhir, to be a leader, menjadi pemimpin, kepemimpinan yang efektif. Apa sih kepemimpinan yang efektif itu? Jadi pemimpinan yang efektif itu menurut Siddhartha itu ialah pemimpin yang tinggi dalam kedua dimensi kepemimpinan. Begitu pula pemimpin yang memiliki performa tinggi dan dalam perencanaan dan fungsi-fungsi manajemen adalah tinggi pula dalam kedua dimensi kepemimpinan. Jadi si Siddhartha ini membuat dua dimensi kepemimpinan. Yang pertama itu ada dimensi kepemimpinan yang berorientasi kepada tugas. Ialah kepemimpinan yang hanya menekankan penyelesaian tugas-tugas pada para bawahannya, tidak memperdulikan pengembangan atau bakat kompetensi bawahannya. Jadi dimensi pertama ini, pemimpin itu nggak peduli kalau bawahan itu punya kompetensi, bakat, minat, komunikasi, dia nggak peduli. Jadi nggak peduli tentang kesejahteraan bawahannya, dia nggak peduli. Pokoknya dalam pikirannya itu dia itu pokoknya itu tugas itu selesai, clear. Gitu aja nih sistem pemimpinan. Jadi pokoknya dia tuh nggak mau ngikutin perkembangan kemajuan lingkungannya, jadi nggak peduli terhadap lingkungannya. Jadi sehingga itu organisasinya itu menjadi usang, tentu pasti ketinggalan zaman. Kedua, kepemimpinan yang berorientasi kepada antar hubungan manusia. Maksudnya ini kepemimpinan ini hanya menekankan perkembangan personalianya. Jadi personalianya maksudnya manusianya yang dikembangkan. Jadi kepuasan mereka, motivasi kerja, pergaulan, kesejahteraan mereka. Jadi pemimpin yang ini tuh berasumsi bila para personalia diperlakukan dengan baik, maka tujuan organisasi kependidikan akan tercapai. Tapi ada kenyataannya, manusia tidak selalu bertikat baik. Walaupun yang diperlakukan dengan baik, belum tentu dia balas dengan kebaikan. Kayak gitu sih, emang gitu sifat manusia. Jadi oleh sebab itu, kepemimpinan yang baik itu adalah kepemimpinan yang mengintegrasikan orientasi tugas dengan orientasi antara hubungan manusia. Jadi maksud pemimpinan yang baik itu, jadi dua unsur ini, dua dimensi ini digabungin gitu. Jadi berorientasi pada tugas sama berorientasi kepada personalianya, pada manusianya. Jadi dengan mengintegrasikan dengan meningkatkan kepemimpinan menjadi efektif, yaitu mampu mencapai tujuan organisasi dengan tepat waktu. Sebab kepemimpinan yang efektif itu dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang baik, termaksud melaksanakan perencanaan yang baik pula. Jadi kepemimpinan yang efektif itu selalu memanfaatkan kerjasama, bukan kerja sendiri ya teman-teman. Jadi bisa kerjasama dengan bawahannya, pokoknya semua lah bisa dengan kerjasama. Untuk apa? Untuk mencapai cita-cita organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Mungkin itu saja dari saya mengenai proses kepemimpinan yang efektif. Sekian dari saya Sekaligus Memora dari Pendidikan Masyarakat Angkatan 2019 mengucapkan terima kasih.